Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih di sini yang mau memimpin doa? Cahyo. Cahyo. Oke, Mas Cahyo silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan yang kita lakukan nantinya diberikan kelancaran dan kebermanfaatan bagi kita. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Nah, teman-teman di sini udah pernah ikut BKP semua? Sudah. Oke, karena teman-teman sebagian udah pernah, saya cuma akan menjelaskan sedikit lagi bahwa kegiatan bimbingan kelompok yaitu adalah seperti ini. Kita berkumpul menjadi satu kelompok untuk membahas suatu topik ataupun permasalahan yang dianggap kita penting. Nah, dalam bimbingan kelompok pada pagi hari ini ada beberapa hal nih yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, saya berharap bahwa teman-teman semua bisa merasa sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal hingga selesai. Nah, teman-teman semua di sini pada sukarela ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian nanti apapun yang disampaikan dalam kegiatan BKP ini yang sifatnya rahasia ataupun data orang, saya mohon sekali jangan disebarluaskan. Nah, di luar anggota ini jangan ada yang disebarluaskan. Mengerti? Mengerti. Oke, kemudian ada juga saya berharap bahwa teman-teman semua bisa saling terbuka untuk saling mengungkapkan pendapatnya ataupun gagasannya. Nah, teman-teman di sini tidak usah merasa malu ataupun ragu, karena jawaban teman-teman di sini itu tidak ada yang benar dan salah. Nah, kemudian saat proses bimbingan kelompok nanti, usahakan semua teman-teman aktif dalam menyampaikan pendapatnya ataupun gagasannya, karena proses bimbingan kelompok kali ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan atau keaktifan teman-teman semua. Oke, yang terakhir, teman-teman semua diharapkan bisa saling menghormati dan menghargai anggota kelompok lain. Misalnya nih ada anggota kelompok lain yang sedang bicara, saya mohon sekali teman-teman semua jangan memotong pembicaraannya. Nah, sampai di sini adakah bisa dipahami semua? Bisa. Oke, kita lanjutkan kegiatannya ya. Nah, biar suasananya lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita bermain nih? Oke. Nah, saya ingin teman-teman semua memperagakan nih hewan atau yang favorit ataupun tidak kepada teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa menjawab gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dari mana dulu nih? Cahyo. Oke, Cahyo. Mas saya silahkan. Harimau. Apa yo? Cuman boleh pakai dulu, Mbak. Boleh. Hewan purba. Hewan purba tuh ya. Dinosaurus. Oke. Terus siapa lagi? Tiara. Elena. Oke, Elena. Ular. Bebek. Ular. Angsa. Bukan. Apa Mbak Elena? Klunya apa klunya? Apa ayo? Gajah. Bukan. Jerapah. Nah. Oke, jerapah pintar Mbak Winnie. Terus Mbak Winnie. Siap. Apa itu? Kelinci. Benar. Oke, selanjutnya. Susah gerakannya gini. Penguin benar. Berdiri. Tiara yang terakhir. Belum pernah. Oke, ambil Elena. Oke. Karena dirasa sudah pada siap semua, kita lanjut ya kegiatan berikutnya. Ini teman-teman semuanya duduknya udah pada enak semua kan? Nyaman sudah. Oke. Nah, nanti dalam proses kegiatan BKP jika ada yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapatnya, enaknya gimana nih teman-teman semua? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat satu tangan tapi Yang lain sepakat?
Sepakat. Sepakat ya. Berarti nanti jika ada yang mau bertanya atau menyanggah pendapatnya teman-teman semua, kita angkat tangan kanan. Oke. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, pada kegiatan BKP kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang, nah, bisa dibacakan? Siapa yang membaca? Tiara. Oke. Stop bullying right now. Oke, ada yang bisa menjelaskan ini tentang apa sih gitu? Mengajak kita untuk berhenti membuli. Oke, nah benar sekali ya. Topik pada pembahasan pagi hari ini adalah stop bullying right now. Nah itu termasuk apa aja sih? Nah kita akan membahas tentang pengertian dari bullying itu sendiri, terus jenis, kemudian sebab dan akibat dari bullying dan cara menghadapi bullying itu sendiri. Nah saya ingin mendengar pendapat dari salah satu anggota kelompok, apa sih yang dimaksud dengan bullying itu sendiri? Siapa? Saya. Oke, Mbak Tiara silakan. Bully itu adalah suatu perilaku verbal non-verbal yang dapat merugikan orang lain. Oke, suatu perilaku verbal non-verbal yang dapat merugikan orang lain. Siapa lagi? Saya. Oke, Mas Ayo silakan. Suatu perilaku yang tercela. Suatu perilaku yang tercela. Oke. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Mbak Tiara ataupun Mas Sahyo. Nah, bullying itu ya sudah yang disampaikan pada teman-teman tadi adalah suatu perilaku verbal ataupun non-verbal yang tercela maupun tidak baik untuk dilakukan. Nah, kemudian kan bullying itu kan ada jenisnya ya. Nah, saya berharap bahwa teman-teman semua di sini bahwa tahu jenis dan contoh bullying. Nah, adakah dari teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Oke, Mbak Winnie silakan. bully secara fisik mungkin ya. Nah itu tuh contohnya kayak ngejambak, nendang, Oke. terus kadang ada yang nampar juga gitu. Terus kalau yang kedua itu cyberbullying. Nah Oke. itu bullying secara online gitu loh, kayak kita komentar di postingan orang itu tanpa mikirin apa ya perasaan orang itu gitu loh. Oke, Terus iya. komenannya itu yang negatif bukan yang positif. Oke, benar sekali yang dikatakan Mbak Winnie. Ada lagi? Oke, silakan Mbak Ayu. Jenisnya itu ada yang bullying verbal, jadi seperti mengejek, Oke. manggil-manggil nama orang tua itu juga termasuk bullying. Oh iya benar-benar. Terus juga ada yang namanya bullying relasional. Iya, itu apa tuh Mbak Ayu? Itu bullying seperti kayak kita tuh mengucilkan satu orang gitu tuh anggota dikucilkan, Oke. terus nggak kita temenin, itu tuh namanya juga bullying. Oke, benar sekali ya teman-teman yang disampaikan oleh Mbak Winnie maupun Mbak Ayu bahwa jenis-jenis bullying yang kita ketahui itu ada bullying secara verbal, itu contohnya dengan mengejek orang lain. Kemudian ada bullying secara fisik yang sudah disebutkan oleh Mbak Winnie tadi, yaitu memukul atau menjabak orang. Kemudian ada bullying secara rasional, yaitu mengucilkan anggota kelompok tertentu. Kemudian yang marak sekarang terjadi adalah cyberbullying atau bullying elektronik, yaitu menggunakan media sosial untuk melakukan proses pembullying itu ya. Kemudian ada nih sebab-sebab dari munculnya perilaku bullying. Nah, di sini anggota teman-teman semua ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Oke, Mbak Elena silahkan. Sebab dari bullying itu bisa karena turun temurun Oke. dan disebabkan oleh dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Oke. Berarti menurut Mbak Elena bullying itu karena turun temurun. Ya. Terus yang pertama, kemudian karena untuk mendapatkan kepuasan gitu ya. Oke, ada lagi? Saya Oke, Mbak Tiara silakan. karena merasa superior gitu. Dia kayak merasa kalau dia itu punya kekuasaan, punya segalanya gitu. Oke. Jadi dia menindas orang di bawahnya. Oke. Terus ada keinginan untuk balas dendam. Keinginan Biasanya balas orang dendam. yang udah pernah dibully kan jadi nih pengen nih bully orang lain kayak gimana. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman bahwa sebab-sebab munculnya bullying yang sudah disebutkan tadi. Dan saya menambahkan satu bahwa kadang orang yang perilaku bullying itu muncul karena kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai apa yang kita inginkan. Nah, misalnya nih, saya membuli orang karena dia tidak mau menuruti permintaan saya, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kemudian
bullying kan ada dampak negatifnya ya bagi korban. Nah, saya ingin mendengar nih pendapatnya dari salah satu anggota. Dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korbannya. Siapa? Saya. Oke, Mas Sayo silakan. Seorang korban bully itu bisa terdampak fisiknya seperti bisa sampai cacat ataupun Oke. mengalami luka-luka, Oke. bisa juga menjadi seorang individu yang pendiam, Oke. introvert, bisa juga menjadikan prestasi belajarnya itu menurun Oke. karena stres ataupun Stres yang ya lain. ya. Ada lagi? Saya. Oke, Mbak Winnie silahkan. Kalau menurut saya itu selain fisik, psikis juga kena gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang dibully itu, Iya. orang-orang itu pada stres, Iya. terus nggak mau keluar, nggak mau main sama Iya, teman, iya. bahkan di rumah pun dia nggak mau keluar rumah gitu loh. Jadi Iya. dia benar-benar menyendiri gitu. Terus kebanyakan juga orang yang dibully itu malah melampiaskannya ke bunuh diri gitu loh. Oh, Soalnya iya, dia tuh iya. kayak udah nggak kuat banget. Terkadang ada orang sekitar tuh yang nggak mau bantuin, bukan nggak mau bantuin, kadang tapi kurang peduli gitu loh. Oke, Kayak oke, oke. ada bilang, oh cuma bercanda gitu. Padahal anak itu tuh tertekan banget batinnya. Iya, benar sekali ya teman-teman bahwa dampak negatif dari adanya perilaku bullying yang tadi terganggu fisiknya, psikisnya, terus pergaulan sosial terganggu dan nilai akademiknya juga terganggu atau menurun. Kemudian nih, cara untuk melawan perilaku bullying tuh yang kalian tahu apa aja nih gitu? Siapa yang mau? Oke, Mbak Tiara silakan. Jalin pertemanan dengan orang banyak, maksudnya Jalin, nambah oke. relasi gitu, Oke. dengan mungkin mengikuti berbagai macam organisasi. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Ayu silakan. Mungkin dia bisa misalnya kalau lagi dibully itu jangan menunjukkan rasa takut gitu. Oke. Soalnya kan kalau orang dibully terus yang membuli itu biasanya makin seneng Oh iya, ngebully iya, kalau iya. misalnya yang dibulinya itu takut. Oke. Jadi bakal terus ngebully yang takut itu. Oke, benar sekali ya teman-teman bahwa tips untuk melawan perilaku bullying salah satunya tadi jalin pertemanan dengan orang banyak. Semakin relasi kita banyak kan jadi yang bully juga takut, terus kita juga banyak teman untuk menolong kita. Kemudian saya menambahkan untuk tidak terpancing untuk melawan. Karena kan kalau kita otomatis orang yang membuli kan akan senang kalau kita tuh melawan orang tersebut. Kemudian yang tadi dikatakan Mbak Ais juga benar bahwa jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, karena justru mereka tuh yang bully itu senang sekali bahwa yang dibully itu merasa tertekan atau sedih. Nah, itu akan melanjutkan perilaku tersebut ke arah yang lebih berbahaya lagi. Kemudian, nah, salah satu tipsnya nih, tunjukkan prestasi. Nah, bahwa ini sangat penting sekali bahwa orang yang nanti merasa bully kita tuh akan iri atau minder karena kita lebih dari yang dibully kita. Tuh. Kemudian, nah yang paling penting juga itu laporkan ke pihak berwenang. Nanti nih jika kalian melihat orang yang dibully atau kalian merasakan dibully, langsung laporkan ke pihak berwenang aja, nggak usah takut atau nggak usah merasa gimana karena itu tindakan yang tidak dibenarkan sebenarnya. Nah, sampai di sini paham semua? Paham. Oke. Nah, karena materinya udah selesai dari awal hingga akhir, di sini teman-teman semua ada yang mau menyimpulkan dari yang sudah kita bahas? Oke, Mas Cahya silahkan. Dari materi yang dibahas di pagi ini, kita dapat belajar mengenai bahwa bullying itu suatu tindakan yang tercela, baik secara fisik maupun verbal atau ucapan. Kemudian bullying itu terdapat banyak jenisnya, baik tadi secara fisik, verbal, maupun di zaman sekarang itu secara cyber counseling atau melalui media sosial. Kemudian bullying itu juga bisa terjadi ketika kita menghindari pertemanan, di circle pertemanan tertentu kita menghindari, itu juga bisa. Kemudian bullying memiliki dampak fisik maupun psikis dan juga mengganggu prestasi belajar. Oke, benar sekali. Oke, yang sudah Mas Aya? Sudah. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Aya. Oke,
Oke, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mas Sahyo. Jadi perilaku bullying itu harus tidak, maksudnya perilaku bullying itu perilaku negatif, agresif, dan merugikan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seorang atau sekelompok orang yang menyakiti orang lain secara berulang lain. Nah, perilaku bullying itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Nanti jika kalian menemui seorang atau bullying, saya mohon agar teman-teman bisa membantu. Oke? Oke. Nah, kan sudah mau selesai. Saya ingin tahu dong kesan pesan kalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Siapa nih yang mau menyampaikan kesan pesan? Nah, tadi Mas saya sudah menyampaikan kesimpulan. Sekarang siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesan? Saya. Oke, Mbak Winnie silahkan. Untuk kesannya itu kita jadi tahu lebih banyak mengenai bullying, kayak benar-benar pengertiannya, terus jenis-jenisnya ternyata banyak banget. Terus dampaknya apalagi bisa buat orang ya kayak gitulah, tahu sendiri semuanya. Terus kita juga jadi tahu caranya gitu loh, gimana sih cara menangani perilaku bullying itu gitu. Oke, terima kasih Mbak Winnie, tepuk tangan dong. Nah, di sini saya udah ada secari kertas nih buat kalian. Nah, saya ingin kata-kata hari ini nih. Oke, kata-kata hari ini untuk perilaku bullying. Nanti kalian tulis ya untuk kata-kata hari ini dan dibacakan satu-satu gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Udah semua ya? Oke, kita bacakan nih kata-kata hari ini dari teman-teman semua. Mau mulai dari mana? Tiara. Oke. Jika orang melemparimu dengan batu, ambil dan bangun sesuatu. Lanjut. Bullying itu adalah perbuatan yang salah apapun alasannya. Tepuk tangan dulu. Lanjut nih. Menarik seseorang ke bawah tidak akan membuatmu mencapai puncak. Oke, Mbak Lena. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan kamu tidak cukup baik. Yang terakhir, Mas Cahyo yang keras nih. Oke. Kita tidak akan bisa mencapai tempat yang lebih tinggi jika kita selalu menjatuhkan orang lain. Oke.
Ya cukup ya kegiatan hari ini. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk hadir dan menyatakan pendapatnya ataupun mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bentar nih, kalian mau lanjut atau cukup sampai di sini dulu nih? Cukup ya. Oke, cukup ya. Baik. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku